Panjang ya ternyata, apa namanya, maknanya juga dalam banget sih pengalamanmu itu, Dev. Iya, Hmm. itu adalah salah satu alasan kenapa mereka akhirnya ngebuang aku. Ngomongin pertemanan nih Kak, menurut aku hubungan pertemanan adalah hubungan yang paling banyak memberi pelajaran dalam hidup aku, terutama gitu. Banyak banget tantangannya, banyak banget suka dukanya, dan somehow dari berteman itulah yang banyak banget nge-shaping karakter aku sampai aku sekarang jadi kayak gini. Karena pemilihan teman itu juga akan berpengaruh ke kita menjadi seperti apa kan. Jadi kita memang pertemanan tuh akan sangat mengaruh sekali ke kehidupan kita. Betul, itulah kenapa kadang orang suka bilang ya, makanya pinter-pinterlah memilih teman gitu. 5 teman terdekatmu itu akan bisa mempengaruhi kamu gitu ke depannya. Entah itu cara berpikirmu, entah itu bahkan ke caramu dalam memutuskan hal-hal dalam hidup. Ya nggak sih? Benar. Oke. Apalagi karakter orang itu terpengaruh sebagian dari lingkungan luar, yaitu pertemanan itu ya. Betul. Ya jadi kita coba bahas deh tentang pertemanan ya. Kayaknya seru nih kalau gitu. Ya udah, kalau gitu sekarang hari ini di Ngobrol bareng Mrs. Devi akan ngebahas tentang friendship, tentang pertemanan. Diawali sesi 1 ini mungkin ngomongin tentang cerita kita di masa lalu, tentang pertemanan yang menurut kita tuh bener-bener membekas dan nge-shape kita jadi kita sekarang ini gitu. Mungkin bisa dimulai dari siapa nih? Dari kamu? Dari aku? Boleh, siapa aja. Siapa aja ya. Jadi aku coba mulai dari aku deh Kak. Oke, arti pertemanan menurut Mrs. Devi apa nih? Oke, kalau buat aku arti pertemanan itu adalah sesuatu yang membutuhkan effort luar biasa dari semua pihak yang ada di dalamnya gitu. Karena saat satu aja nggak ngasih effort, itu artinya bertepuk sebelah tangan. Karena namanya pertemanan itu kan harus bertepuk, ya kan? Kalau kamu? Kalau aku tuh, menurutku pertemanan tuh ya harmoni dalam hidupku. Karena di dalamnya tuh banyak karakter yang itu bisa punya peran masing-masing, di mana aku bisa belajar atau sharing di pertemanan itu. Oke. Nah, masalahnya adalah kan gak selalu ya kita tuh bisa menemukan teman yang se-effort atau seharmoni. Benar, ya kan? benar. Gak selalu gitu. Kita bahkan sering juga bertemu dengan pertemanan yang jatuhnya tuh isinya ujian. Kayaknya ada ujian nih di pertemanan Devi. Bisa diceritain nggak, Dev? Menurutmu pertemanan itu ujian? Boleh. Nah, gimana lebih ceritanya? tepatnya itu adalah ujian sekaligus shaping my character gitu. Sampai akhirnya aku sampai kayak gini gitu. Sampai aku punya konsep tertentu tentang arti dari pertemanan itu sendiri. Yang paling ngena banget itu kejadian waktu aku kuliah, Kak. Ini tuh kejadian yang mungkin gak banyak tahu, tapi sering banget aku ceritain. Maksudnya kalau aku lagi cerita sama keluarga aku, lagi cerita sama saudara, lagi cerita sama sahabat aku, sama teman deket yang sekarang gitu. Itu tuh sering jadi bahan cerita karena memang segitu membekasnya gitu. Apalagi mungkin di fase umur-umur kita tuh beranjak dewasa ya, labil ya. Jadi emosinya akan terkuras di sana mungkin. Betul. Ya. Boleh diceritain nih, Dev, kayak gimana tuh? Apalagi waktu itu kan ini tuh pertemanan di masa kuliah, di masa dimana kita itu bener-bener sedang mencari jati diri. Dan memang aku akui di masa itu adalah masa dimana pertemanan itu hal yang penting buat aku. Pikiran orang lain tentang aku tuh hal yang penting buat aku. Ada atau tidaknya teman di sampingku dalam hari-hariku itu penting buat aku gitu. Beda dengan sekarang dimana aku tuh bisa jalan kemana aja sendiri, it's okay, gak masalah. Aku bisa berdiri tegak, aku bisa duduk santai sendirian tanpa ada yang nemenin, gak masalah. Tapi waktu itu beda. Nah, waktu kuliah aku tuh itu semester awal, Kak. Biasalah semester awal tuh kan kita masih ngegeng kan. Biasanya kalau udah semesternya udah gede-gede kan biasanya lama-lama udah kayak terkikis sendiri-sendiri gitu kan, karena udah fokus sama skripsi. Seleksi alam ya. Udah seleksi alam. Nah, waktu itu kita masih ngegrup, Kak. Ada kali 10 orang cowok cewek gitu, kemana-mana bareng. Buat duduk di kelas aja dijipin. Jadi ngejip dulu, ngerti gak sih? Ingat gak sih? Pakai buku gitu kan. Iya, pakai buku, pakai alat tulis, dia kan. Ingat banget ya zaman kuliah dulu.
Kita kalau misalnya mau masuk kuliah itu biasanya ada teman kita yang biasanya datang lebih awal, dia udah ngejipin dulu. Waktu itu udah langsung ngejipin buat 10. Jadi biar duduknya tuh bisa sebelahan gitu. Mau ujian pun sama, biar bisa sebelahan gitu kan. Nah, kemana-mana bareng, ngerjain tugas bareng, makan bareng, ngafe bareng, nonton bareng, kemana-mana bareng lah intinya. Waktu itu posisinya aku tuh belum bisa naik kendaraan, Kak. Aku belum bisa naik motor, apalagi mobil, kemana-mana aku tuh naik angkot atau jalan, ya kan. Di grup itu ada yang kebanyakan udah bisa naik motor kan, kebanyakan bawa motor sendiri-sendiri. Nah, satu itu salah satu teman aku yang laki itu udah bisa itu naik motor dan arah rumahnya tuh ke arah aku. Jadi sejalan ya? Jadi sejalan gitu. Terus aku nebeng dia dong. Every day aku tuh nebeng dia gitu, Kak, ya kan. Jadi ya semacam ketergantungan ya. Terus aku pikir aku waktu itu nggak banyak mikir, Kak, orangnya. Ya udah, namanya nebeng searah gitu. Dan literally aku memang selugu itu ya. Aku tuh nggak ngerti apa-apa. Pokoknya nebeng aja. Aku pikir ya udah, ini orang baik. Ya alhamdulillah ada tebengan gitu. Dan ternyata ujuk-ujuk dalam suatu waktu aku tuh ditinggal sama mereka. Aku tuh di silent treatment. Setelah berapa bulan tuh berteman tuh? Aku nggak ngerti ya, mungkin hampir 1 semester atau udah 1 semester kali ya. Gitu, cukup lama kan gitu. Mendadak tuh aku ditinggalin aja gitu. Dan itu kerasa banget, kayak dibuang outcast gitu, kayak orang luar banget gitu. Mereka datang ya gerombolan datang. Keluar nonton bareng, makan bareng, ayo makan, ayo nonton, ada aku di situ. Sama sekali aku tuh nggak dilihat, sama sekali aku nggak diajak, nggak ditowel. Bahkan temen aku yang aku tebengin everyday itu nggak ngajak ngomong aku gitu. Tapi kamu nyoba ini nggak? Aku ikutan dong kayak gitu, nyoba follow up ke mereka nggak? Tentang pendiaman itulah istilahnya tentang silent treatment itu ya. Nah, waktu itu aku tuh kayak ngerasa dibuang. Jadi momennya tuh dimana aku tuh kayak nggak, ya gimana ya. Saat itu tuh karena ngerasa dibuang, ya udah. Jadi aku cuma bisa diem tanpa ngapa-ngapain. Sampai suatu saat ada salah satu dari mereka ngedatengin aku dan cerita kenapa mereka ngejauhin aku gitu kan. Ya udah, aku duduk, aku ngedengerin nih ceritanya gitu. Karena proses mereka ngediemin aku tuh kan lama banget ya, lama banget. Dan sampai akhirnya karena waktu itu ya udah, karena aku udah dibuang, aku kemana-mana sendiri, cari materi sendiri, ngerjain tugas sendiri, aku pergi sendiri kemana-mana, aku jalan, kalau nggak naik angkot ya udah kayak aku yang biasanya aja gitu. Walaupun di dalamnya isinya kadang suka nangis gitu kan. Apalagi 1 semester kan itu pasti kenangannya. Kalau kuliah tuh kan kayak kita setiap hari ya, tugas juga bareng gitu. Dan masih ketemu gitu, everyday itu masih ketemu gitu. Jadi kayak nelongso gitu loh, Kak. Kok aku diginiin ya gitu kan. Tapi ya waktu itu ya udah deh, aku ngejalanin hidup aku aja. Mungkin karena ego aku juga gede gitu. Jadi aku tuh nggak mau ngemis. Kalau lo buang gua, ya udah, gue bisa kok berdiri sendiri. Jadi aku tetap ngeliatin kalau aku tuh fine. Ada pride-nya lah. Ya udahlah, kalau kamu nggak butuh aku ya nggak apa-apa, it's fine seperti itu. Aku fine aja kalau kalian nggak ada, it's okay. Jadi aku tetap tuh gimana caranya dapat IP yang terbaik, gimana caranya ikut lomba sana sini. Aku bahkan waktu itu ikut Cak Daning Surabaya, ikut duta anti narkoba. Pokoknya aku malah jadi makin melesat sendirian, karena ya itu tadi, aku ngerasa aku dibuang, aku ngerasa outcast, jatuhnya aku malah berusaha untuk naikin value diri gitu, daripada isinya nangis terus gitu kan. Berarti istilahnya kamu nggak kena mental lah, atau misalnya kena mental tapi kamu arahin ke hal yang baik. Yaitu daripada aku di kampus nelongso, mending aku cari kegiatan di luar. Betul. Bagus sih deh. Lumayan gitu. Ya. Mental kena. Tapi aku nggak mau orang lain itu lihat kalau aku tuh terpuruk gitu loh. Aku nggak mau mereka tahu kalau aku tuh tiap hari nangis. Aku nggak mau mereka tahu tuh aku tuh nelongso, sakit hati. Jadi di depan mereka I'm fine, I'm happy gitu. Bahkan aku bisa achieve beberapa
lomba-lomba, memenangkan beberapa lomba-lomba, bahkan sampai ikut Cak Daning Surabaya. Aku tuh ya waktu Duta dibuang sama narkoba mereka ya, ikut Cak Daning Surabaya. Aku jadi Ning waktu itu tahun 2008. Terus lagi jadi duta anti narkoba juara 2. Terus lagi jadi finalis Putri Indonesia Jawa Timur. Jadi intinya aku tuh semakin aku dibuang, semakin aku ngelesat gitu aja. Itu aja formulanya. Walaupun isinya Tapi bisa jadi contoh sih. Iya. Jadi di saat kita ditekan ya kita buktiin kalau kita nggak seperti yang mereka pikirkan. Misalnya kita bagi mereka kan mungkin kayak kamu nggak berguna deh buat tim ini, tapi ternyata aku berguna loh di tempat lain gitu kan. Nah, terus aku lanjutin ceritanya setelah sesi yang berikut ini ya, karena Oke. ternyata habis sesinya. Oke, seru nih ya. Oke, Wah tadi seru banget Dev ceritanya. Cuman Iya. penasaran nih, endingnya gimana tuh dari ceritamu tadi di waktu kuliah tuh? Oke. Nah, endingnya nih dari segala macam kesedihanku dan kekecewaanku dibuang sama teman-teman aku, ujuk-ujuk salah satu dari mereka datengin aku. Setelah sekian lama nih, dia datengin aku untuk ngasih tahu kenapa mereka ngejauhin aku. Jadi aku pun nggak cari tahu sebenarnya. Dan akhirnya salah satu orang ini datang, kenapa coba Kak? Kenapa Kak? Apa setelah kamu sukses berdua, aku pengen ngasih tahu nih biar Devi nggak ngerasa. Oh, Atau gimana nih? walau. Tapi akhirnya dia ngasih tahu. Ternyata alasannya adalah ada 2 alasan. Satu, alasannya adalah karena selama ini aku nebeng tapi nggak tahu diri. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak tahu dirinya tuh apa? Aku tuh nggak pernah urunan bensin dan nggak pernah urunan parkir. Nah, dan ternyata tau nggak sih, masalah ini tuh semua orang satu kampus tahu, satu angkatan aku. Astaga. Mungkin Itu- kamu waktu itu karena terlalu sibuk di luar, jadi kamu nggak denger tuh. Biasanya kan Nggak kita denger ya. denger, Biasanya kita karena kan nggak ada orang yang ngomong sama, kan aku jadi berdiri sendiri. Kayak aku tadi Benar. bilang tuh, aku jadi fokus sama diri sendiri, naikin value diri. Aku ikut lomba ina inu. Aku nggak denger hiruk pikuknya orang lain ngomongin apa tentang aku. Ternyata pembahasan tentang ini tuh banyak orang yang udah tahu gitu. Oh, Devi tuh nggak tahu diri, tau nggak sih? Dia itu udah ditebengin tapi nggak pernah urunan bensin, nggak pernah urunan parkir gitu. Terus memang ada momen waktu aku lagi digonceng sama temen aku ini, ada telepon masuk dari Iwa waktu itu. Terus aku tuh aku angkat teleponnya, terus aku ngobrol di situ. Itu juga jadi bahan. Ih, David tuh laganya kayak bos. Emang dia pikir gue nih sopir apa? Dia Tapi bisa ngobrol di situ gitu kan, sambil digonceng gitu. Kaget lah aku, dan to be honest emang aku rada malu sih. Maksudnya kayak istighfar gitu loh. Oh, ternyata gila-gila itu. Aku pulang cerita sama mama aku, nangis lah aku. Nangisnya Iya tuh dong. lebih ke astaga, kok teman-teman aku nggak ada yang ngasih tahu aku ya gitu. Karena this is bener-bener my innocent mistakes. Ini bener-bener innocent mistakes, dan ini tuh jadi pelajaran banget buat aku. Karena apa Kak? Aku bener-bener, ini bukan karena kalau aku if I can defend myself ya, kalau aku bisa defend diriku sendiri gitu, aku mau ngasih tahu bahwa this is just an innocent mistakes, karena aku nggak pernah tahu kalau nebeng orang itu urunan bensin, kalau nebeng orang itu urunan parkir. Aku nggak tahu Kak. Jadi bukan karena aku nggak tahu diri. Atau bisa jadi kamu kalau berteman ya kamu ya tadi effortless. Jadi ya kalau misalnya apa yang bisa aku bantu. Jadi kamu nggak pernah hitung-hitungan. Jadinya begitu ada teman yang ngelakuin sesuatu buat kamu ya aku pikir it's okay gitu. Mungkin ya. Iya gitu. Aku cerita itu ke mama aku nangis-nangis. Ya nangis-nangisnya juga karena aku ngerasa innocent, plus aku ngerasa malu gitu. Kok bisa ya aku nggak kepikiran gitu, atau kok dia nggak ngomong aja ya ke aku kalau misalnya dia butuh untuk diurun, aku pasti ngurun kok. Ini kan lebih karena aku nggak ngerti, bukan karena aku nggak mau gitu loh. Dan teman-teman yang katanya segeng dan kompak itu kok nggak komunikasiin gitu loh ya.
malah jadi makin raket dengan ngomongin aku. Iya. Saya jadi lemnya mereka gitu loh. Iya. Terus mama aku waktu itu cuman bilang, mama aku juga sedih kan. Terus mama aku cuman bilang gini, Dek, maaf ya, mama nggak pernah ngajarin karena mama juga nggak tahu. Dulu mama waktu SMA, mama aku udah naik Vespa waktu itu. Mama punya sahabat, tiap hari mama tuh antar jemput. Tiap hari. Dan mamah itu gak pernah sekalipun kepikiran untuk minta di urunin bensin. Gak pernah ya. gitu. Karena memang gak kepikiran. Jadi karena mamah aku gak pernah kepikiran, jatohnya gak pernah ngajarin aku juga gitu. Ngerasa bahwa ya udah, emang ini teman, sahabat, geng, orang-orang baik yang memang dari hatinya memang pengen nebengin gitu. Tapi itu pelajaran banget sih Kak buat aku. Oh berarti aku tuh nggak boleh ya kayak gitu. Jadi ini tuh pelajaran yang kayak seolah-olah ya buat mereka ini adalah etika tak tertulis. Itu untuk mereka. Ini etika tak tertulis. Jadi saat aku tidak tahu tentang aturan tak tertulis itu, aku tuh nggak beretika. Tapi ada etika tak tertulis pertemanan di mana temanmu salah ingetin. Nah. Bener juga, ya kan? bener juga. Jadi instead of kamu tuh ngomongin di belakang, ngejelek-jelekin, bahkan ngomongin ini ke satu kampus, akan lebih baik, yuk lah dikasih tahu nih temenmu yang satu ini, tolonglah dikasih tahu. Dosa gitu. gibah bertahun-tahun kan jadinya. Iya. Tapi to be honest ya, sejak itu aku tuh jadi nambah satu lagi nih. Oh berarti etikanya gitu ya, gitu. Ya udah. Tapi waktu itu aku tuh mikir gini, suatu saat kalau aku udah bisa naik kendaraan, kan aku gak bisa naik kendaraan waktu itu. Suatu saat kalau aku udah bisa naik kendaraan, aku akan nebengin orang tanpa minta apa-apa. Kalau memang kita memang sejalan ya gitu kan, aku gak akan minta apa-apa. Karena buat aku itu the least favor that I can do to my friend gitu. Jadi aku bisa ngebantu dia, itu seminimal mungkin yang bisa aku bantu tuh itu gitu. Karena to be honest, sebelum kejadian itu, waktu itu aku tuh sangat bersyukur kemana-mana aku bisa nebeng temanku ini. Setiap ngegeng, ngafe ke sana, berangkat. Minimal Nonton, ada ya yang jagain buat ini bareng gitu ya. Gitu. Jadi waktu itu aku happy banget gitu. Tapi ternyata setelah tahu kayak gini kan aku jadi sedih ya. Ternyata selama ini mereka gerundel, kalau orang Jawa bilang gerundel gitu, ngedumel di belakang dan ngomongin betapa tidak tahu dirinya aku gitu. Jadi ya udah deh. Tapi pelajaran sih buat aku. Waktu aku udah gede begini, mungkin nanti kalau kayak Malik udah makin gede, akan aku kasih tahu tuh. Kalau kamu misalnya nebeng sama orang, ya tawarin lah buat bayar bensinnya setengahan misalnya. Atau kalau setengahnya mobil gede juga tapi ya. Jadi kan Malik naik mobilnya mungkin habis kuliah lah, masalah. Tapi kalau Malik mah naik mobil sendiri lah ya. Kalau ke Maliknya mungkin lebih ke gini, ya udah kalau misalnya kamu mau nganterin orang, jangan pernah beranggapan bahwa orang ini harus urun. Karena kalau kamu nolong orang, pastikan itu karena kamu bener-bener mau nolong. Kalau enggak usah sekalian. Jadi ada gitu. value yang didapat ya dari pertemanan itu. Gitu. Tapi sebaliknya saat kamu ditolong sama orang, jangan lupa untuk kamu juga ngasih sesuatu ke orang itu. Tapi kalau kamu nolong orang, jangan pernah berharap untuk dapat imbalan dari orang itu. Itu sih, itu value yang aku dapat dari kejadian ini gitu. Aku inget-inget gitu, kalau misalnya aku ngebantu orang, aku nggak boleh ngarepin apa-apa ke orang itu. Kalau misalnya orang ngebantu aku harus ngebales, walaupun itu sekecil yang aku bisa. Sekecil yang aku bisa apa, doa kan? Yang paling kecil yang bisa aku bisa tuh adalah memberi doa gitu. Terima kasih, semoga Allah ridho, semoga berkah, semoga rezekimu makin banyak. Itu at least the least favor gitu yang bisa aku kasih kepada orang yang ngebantu aku. Tapi panjang ya ternyata, maknanya juga dalam banget sih pengalamanmu itu, Dev. Iya. Itu adalah salah satu alasan kenapa mereka akhirnya ngebuang aku. Nah itu pelajaran banget sih buat aku. Tapi dari situ juga sih Kak, aku tuh belajar untuk berdiri di atas kakiku sendiri dan percaya bahwa kemana-mana aku bisa sendiri tanpa orang lain. Aku ngeliat sih itu sekarang. Jadi kejadian itu yang bikin aku shape myself gitu, shape my character yang aku bilang tadi itu. Gara-gara ada sebuah kejadian,
malah membuat aku banyak belajar gitu. Mungkin kalau misalnya nggak ada kejadian itu, sampai sekarang pun aku akan tetap grouping. Kalau nggak sama grup ini aku nggak akan maju, kalau nggak ada sama ini aku nggak akan datang acara itu. Karena Kalau emang ada tipe orang yang jagain ya jadinya ya. Karena ada yang kebentuknya tuh kalau nggak ada orangnya aku nggak berani deh kesini ya. Kalau nggak ada temennya aku nggak bisa deh. Ya itu mungkin kebentuknya ya di masa-masa labil kita itu, masa kuliah itu. Jadinya karena udah terbiasa grouping, terbiasa kemana-mana bersama teman, jatuhnya dia kalau sendirian akan tidak percaya diri gitu. Bener. Sedangkan aku sebaliknya. Mungkin itu sisi positifnya yang telah aku lalui waktu di zaman SMA. Kalau kamu nih Kak, di zaman kuliah. Kalau kamu nih Kak, kisah apa dari pertemanan di masa lalu yang sampai sekarang tuh buat kamu banyak belajar dan ngebentuk kamu yang sekarang? Kalau pertemananku tuh sebenarnya juga ini sih, Dev. Aku tuh dari kecil itu nggak pernah bersosialisasi istilahnya. Introvert? Bukan, tapi Bukan. karena lingkungannya waktu itu membuat tidak bisa bersosialisasi. Karena tetangga-tetangganya tuh cuman kelihatan keluar mobil, keluar masuk gitu aja. Jadi dari kecil tuh emang gak punya temen. Kayak komplek zaman sekarang ya. Bener, Klaster zaman bener. sekarang kan Jadi juga tuh- gitu. Anak-anaknya jarang keluar Jadi gitu. tuh mempengaruhi juga sih. Kadang aku tuh ada teman alhamdulillah, nggak ada juga aku bisa. Karena memang terbentuknya kayak gitu. Baru punya temen itu di masa yang temen deket banget di masa SMA. Tapi jadi waktu SMA tuh kadang kita kan tetap masa kecil tuh pengen ya punya teman banyak, itu kan suatu kepinginan ya. Ya pasti. Tapi aku nggak tahu caranya karena memang dari kecil Karena nggak terbiasa, caranya untuk make a friend, jadinya susah untuk memulai. Gimana sih caranya kenalan, punya temen bener. gitu. Orang aku dulu waktu kecil ketemu orang tuh nangis. Oh. Gitu, tipe orang yang pokoknya lengket sama ibu kayak gitu. Takut-takut sama orang baru. Bener. Nah, terus itu jadinya tuh waktu sekalinya SMA aku punya temen dan di situ dia menganggap aku dekat dan kita bersahabat. Jadinya tuh aku kayak mungkin karena masih pengen ngerasain punya temen dan waktu itu temen yang datang banyak banget, aku jadi nggak bisa milih temen. Oke. Itu pelajarannya sih kayaknya. Jadinya ada nih satu teman yang bergerombol. Nah, yang sahabatan ini cuman berdua kita. Cuman karena aku tuh kayak waktu tuh ngerasa dibutuhkan sama beberapa temen itu. Dan akhirnya aku milih yang bergerombol. Oh, jadi kamu ninggalin temenmu yang satu ini? Yang berdua itu momen-momennya mesti pulang sekolah sama dia. Tapi kalau istirahat aku sama yang bergerombol. Aku jadi kayak bingung bagi waktunya gitu loh. Dengan sedih banget. Jadi temenmu yang satu itu sedih. Bener. Cuman jadi pelajaran buat aku sih pentingnya menjaga suatu hubungan. Betul. Karena ya gimana sih seninya gitu kan? Karena buat memang aku ngerawat beberapa tipe pertemanan. Karena memang kan ada pertemanan yang nggak bisa dicampur. Bener. Pertemanan A di kotak A, pertemanan B di kotak B. Apalagi gitu kan. aku dulu tuh bingung, kok bisa ya teman tuh gandengan tangan, kok bisa ya sama aku tuh waktu SD SMA tuh pengen bisa kayak gitu, pengen gandengan sama teman, tapi aku nyentuh gini aja aku nggak berani. Di waktu aku bisa kayak gitu, aku jadinya tuh kayak ya nggak bisa memilah, di situ. Jadi aku pokoknya di mana aku ngerasa dibutuhin paling banyak, aku ke situ. Padahal di sini yang paling deket sama aku nih. Tapi kamu waktu sisa jadinya, jadi semacam seperti itulah. Jadi kayak kakimu tuh di mana-mana gitu. Bisa ini nggak sih disambungin juga sama people pleaser nggak sih? Mungkin di saat itu aku seperti saking itu. dari kecil tuh nggak tahu caranya berteman, jadinya waktu makin gede itu ngerasa pokoknya aku bisa punya banyak temen, even harus jadi apapun gitu. Sampai akhirnya pokoknya ada lagi temen yang bikin aku dulu tuh ada namanya ECS, Ekskul Cinta Sekolah. Oke. Aku bertahan di sekolah karena teman-temanku tuh memang nggak pulang. Sampai kayak gitu. Jadi kamu kenapa nggak pulang, ekskul apa? ECS kayak gitu. Ekskul Cinta Sekolah. Oh, ini ekskul ilegal ya, tanda Ekskul kutip ya, ilegal, bukan ya, beneran ya. Karena biar sama saking teman-teman anak-anaknya memang suka nongkrong di sekolah, dan karena kamu merasa takut kehilangan teman-temanmu ini, jatuhnya kamu baru-barunya ngikutin punya aja. temen kan, baru-baru bisa. Oh ternyata kayak gini ya. Tapi sebenarnya di pertemanan itu pun waktu awal-awal aku bukan tipe yang suka curhat. Oke. Karena aku jatuhnya tuh mereka nyaman karena mereka enak aja curhat ke aku, karena aku bukan orang yang kadang kan ada orang yang pengennya aku didengerin dulu dong. Nah, aku pendengar. Kamu pendengar. Gitu. Biasanya yang pendengar gini temennya banyak loh. Nah, makanya itu jadinya bingung milahnya karena memang baru banget bisa berteman mungkin ya. Jadi ngerasa wah sekarang temen aku banyak banget ya gitu. Itu pelajaran sih akhirnya buat aku, karena ya memang ya semua orang tuh ada porsinya. Betul. Gak bisa kita tuh waktu kita seluruhnya buat orang lain atau buat orang ini aja, karena ya
hidup kita tuh harus dibagi dengan orang yang benar-benar butuh sama kita kan, kayak gitu. Jangan sampai kita tuh jadi temen yang itu tadi buat semuanya ada, buat teman-teman lainnya di iya karena susah untuk ngomong enggak gitu. Padahal itu teman yang sebenarnya nggak ngertiin kita. Padahal tuh temen yang belum tentu effort loh buat kita. Bener. Gitu. Kali aja cuman temen yang cuman manfaatin doang. Karena enak sama kamu, aku dengerin pasti sampahnya, istilahnya gitu kan. Gitu. Sampai akhirnya kita lupa sama temen yang bener-bener ngerti kamu. Dan bener-bener sebenarnya dia ini loh yang bertepuk, dia ini loh yang juga sebenarnya ngasih effort buat kamu. Tapi saking kamu tuh ngerasa bahwa aku tuh harus baik sama semua orang dan memberi waktu untuk semua orang, jatuhnya kamu gak punya prioritas. Benar, makanya tuh sekarang pelajarannya ya itu sih, aku lebih bener-bener milih kapan aku harus ke situ atau enggak. Atau bener-bener bisa baru-baru ini aku baru bisa memprioritaskan dengan cara menolak. Ya kan, jadi kalau pertemanan yang prioritasnya tuh masih di bawah gitu, ya kayaknya nggak nanti dulu deh, soalnya masih ada prioritas yang 1-2. Benar. Itu sih pelajarannya dari pertemananku dulu. Dan memang nggak mudah sih Kak, untuk jadi orang yang udah terlalu lama menjadi people pleaser dan yes untuk belajar menolak. Iya bener. Aku kayaknya baru bisa menolak tuh akhir-akhir ini loh. Akhir-akhir ini 32 tahun ke atas tuh. 32 tahun ke atas. Sepanjang itu 10 tahun lebih kan berarti. Oke. Berarti itu pelajaran banget ya Kak ya. Aku. Yang akhirnya nge-shape karaktermu sekarang. Dan kalau gitu bakal juga nge-shape karaktermu dalam berteman saat sekarang. ini. Benar. Ya udah, di sesi berikutnya kita akan ngobrol tentang pertemanan. How's your friendship di umur ini? Oke. Dengan label jadi ibu-ibu. Ya udah, di sesi berikutnya ya. Oke. Ya kalau ngomongin masalah pertemanan memang gimana ya, nggak akan ada habisnya. Apalagi pertemanan di masa lalu tuh pasti akan banyak ngasih cerita. Dan aku rasa itu bisa nanti dijadikan podcast sendiri lagi gitu kan. Episode baru lagi dengan judul yang lain ya. Bener. Nah kalau gitu sekarang dilanjutin lagi deh, kita move on. Itu kan dulu nih. Nah kalau sekarang udah jadi ibu-ibu nih kita cuy, ya kan? Gak berasa ya. Masih punya teman gak sih kamu Kak? Punya. Oke. Tapi bisa dihitung. Oke. Tadi kan ceritaku kayak terlalu temennya banyak banget sampai kamu tuh bingung gitu kan pilih yang mana gitu. Atau mungkin dulu nggak milih, sekarang jadinya lebih milih, dan akhirnya ya emang pertemanan di masa dewasa tuh makin mengkerucut ya. Makin dikit circle kita. Jadinya kalau sekarang punya teman punya, tapi yang bisa dihitung jari sih. Kayaknya nggak ada 10, Dev. Gitu ya? Kalau kamu berapa nih? Orang selalu mengira bahwa teman aku tuh banyak banget gitu kan. Karena aku termasuk orang yang extrovert, aku juga aktif di Instagram, aktif di berbagai macam kegiatan. Well, gak bisa dipungkiri aku punya banyak kenalan. Tapi saat ini aku tuh bisa gitu membedakan mana yang kenalan, mana yang temen gitu. Dan itu pun juga setelah mengalami beberapa kejadian yang bikin aku gak enak hati ya, bikin aku gak nyaman, bikin aku ngerasa kalau gitu sih katanya lo temen tapi kok gitu. Nah belajar lagi. Nah di situ belajar lagi gitu. Oh ternyata gak bisa nih semua orang itu aku anggap temen gitu. Jadi just special people aja yang bisa aku sebut dia teman gitu. Lainnya ya kenalan aja. Jadi kalau ditanya sekarang apakah punya teman atau enggak, punya. Hanya yang sekarang menurut aku jadi lebih valuable gitu. Dan jadi lebih kentara banget mana yang memang bertepuk, mana yang enggak. Karena itu penting banget buat aku. Karena mengalami banyak hal tadi ya, aku tuh memutuskan bahwa kalau berteman itu harus bertepuk. Jangan sampai cuman aku doang nih yang ngerasa bahwa dia tuh teman aku. Karena aku tuh termasuk orang yang kalau udah berteman nih kayak semuanya aku kasih gitu. Waktu, tenaga, pikiran itu aku kasih gitu. Karena kalau buat aku tuh kalau udah punya temen tuh udah kayak pacar Kak. Jadi ya karena aku nggak pernah punya pacar ya gitu kan, nggak pernah punya hubungan percintaan yang aneh-aneh gitu. Jatuhnya tuh ya teman itulah yang buat aku tuh selalu aku jaga baik-baik banget. Aku
utamain banget. Jadinya karena aku tahu aku tuh orangnya kayak gitu, akhirnya sekarang aku lebih hati-hati dalam memilih teman. Karena in the end aku nggak bisa ngeubah diri aku gitu. Maksudnya, loh aku kalau berteman memang segitunya. Aku memang orangnya effort banget gitu. Jadi karena aku nggak bisa ngeubah diri aku yang effort banget dalam sebuah pertemanan, lebih baik aku yang memilih banget siapa orang yang worth it untuk kamu effort banget Bener, gitu. Jadi ya akhirnya ya apa ya, kantong pertemanannya paling cuman 4, 5, sama sih 6 kayak gitu. Selebihnya ya kenalan gitu. Tapi jadi ini ya apa, dengan pengalaman yang ada sama kita tadi itu jadi ada value yang kita tanemin ke anak-anak kita nggak sih, Dev? Misalnya gimana tuh? Kalau aku jadinya tuh karena pengalamanku dulu dan memang orang tuaku juga nggak ngajarin ya, kamu kalau temenan harus gini. Pokoknya ya intinya ngajarinnya cuma tentang hidup. Kalau kamu mau bantu orang ya bantu seikhlasnya, setulusnya gitu. Kan akhirnya ya sama Aslan pun dari kecil ini juga aku tanam, kamu kalau misalnya berkenalan dengan siapa aja, tapi kalau teman kamu harus pilih. Jadi dari kecil pun kamu harus pilih temanmu, karena itu yang akan mempengaruhi kamu. Meskipun dia masih 7 tahun sih. Tapi itu bener banget sih Kak. Dulu waktu kita kecil kita sering banget denger kata-kata apa? Kalau punya teman, bertemanlah dengan siapa saja, jangan pilih-pilih. Itu kan dulu kita waktu kecil gitu ya. Itu tuh kayak peribahasa atau kalimat yang sering banget kita dengar. Tapi kalau sekarang udah beda zamannya juga sih. Udah beda zaman. Kalau sekarang bertemanlah dengan yang sekufu. Iya kan. Dan kayaknya emang perlu ditanamin dari kecil menurutku. Bertemanlah dengan yang sekufu, dengan yang setara. Berhati-hatilah dalam memilih teman. Bukan semua orang adalah temanmu. Jadi kalau dulu bertemanlah dengan semua orang, sekarang enggak. Iya, kamu berhati-hatilah dalam berteman. Punya kenalan sebanyak-banyaknya benar. Tapi berteman harus pilih-pilih. Karena dengan apa yang kita lalui ya itu akan pengaruh juga kan ke karakter kita. Betul. Itu Aslan tapi bisa paham Kak. Sejauh ini sih dia akhirnya bisa memilah nih. Misalnya nih, aku selalu nekanin kalau kamu nggak suka diejek, jangan ngejek. Berarti dengan dia ngeliat ada temen yang suka ngejek, dia tuh langsung cut temen itu. Jadi aku nggak mau main sama dia. Dia suka ngejek. Sejauh ini yang aku tangkap gitu ya. Cuman ya namanya anak kecil pun kadang waktu seru ya main. Tapi begitu temen yang ngeluarin sifat yang menurut Aslan kurang pas di Aslan, aku nggak nganggap Aslan bener ya, kurang pas di dia. Ya Aslan menjauh sih dari temen itu. Tapi waktu seru anaknya baik lagi ya dia main lagi. Ya namanya juga anak kecil ya. Jadi aku nggak terlalu kan membatasi ya, nggak sebaperan itu soalnya dan gampang lupa. Lagi anak cowok ya, yang otak kanannya lebih besar daripada otak kiri. Kalau udah seumuran kita ini memorinya kuat banget gitu. Jadi kalau misalnya kita disakiti, apalagi disakitinya sekali, 2 kali, 3 kali, ingatan kita itu akan selalu memberi peringatan ke kita supaya kita nggak disakiti lagi, ya nggak sih? Jadi orang ini nyakitin nih, orang ini ternyata nggak amanah nih, ternyata orang ini ngomongin kita di belakang nih, ternyata orang ini baiknya cuma di depan nih. Ya udah, berhati-hati. Setelah itu kita nggak akan lagi temenan sama dia. At least buat jaga jarak. Jarak lebih penting sih ya, daripada mental kita yang gitu. Nah itulah. Tapi dengan sedikitnya pertemanan yang ada di sekitar kita nih Kak, pastinya kita tuh kan punya harapan ya. Tetap pasti kita tuh punya harapan. Teman-teman seperti apa sih yang yang ada di sekitar kita? Teman-teman seperti apa sih yang kita harapkan untuk terus bersama kita sampai kita tua nanti? Pastinya kan gitu. Karena banyak yang aku tahu juga kadang ya usia segini nih waktunya grooming pertemanan ya. Setelah itu pertemanan ini nih yang biasanya akan kita bawa sampai tua gitu. Karena kalau udah tua udah nggak cari-cari teman lagi ya kan. Maksudnya cari kenalan dapat kenalan baru mungkin. Tapi yang sahabat, yang teman banget itu yang udah dibawa dari umur kita nih gitu. Benar itu. Menurutmu gimana Kak? Kalau dari aku, pertemanan yang aku cari sekarang itu teman yang kalau bisa waktu kita kumpul, waktu kita ketemu, ya kita bahasnya masalah kita aja, atau yang bisa jadi kita bisa saling mendengar, dan juga bisa ngangkat value kita juga. Kalau dulu tuh seingatku ada dulu tuh film Three Idiot. Dulu tuh ngomongnya belum gini nonton nih. itu aku. Belum tapi nonton ya? Boleh diceritain. Jadi dia boleh. tuh gini, kita itu kalau sama sahabat kita jatuh, kita tuh sedih.
Tapi begitu sahabat kita nilainya misalnya lebih tinggi, ternyata kita lebih sedih. Oh. Dulu tuh kayak gitu kan waktu zaman-zaman Iya, sekolah. Ya iya. nggak sih, nggak dipungkirin aku kayaknya dulu Jangan gitu. dulu, sekarang pun juga masih banyak orang yang kayak gitu. Nah, tapi kalau sekarang aku tuh lebih gini. Kalau ada orang yang aku sayang ada di jatuh gitu ya, aku sedih. Tapi begitu dia di atasku, aku malah Ikut bersyukur. bahagia. Karena aku yakin dia juga aku bisa bantu ngangkat value-ku juga, aku bisa belajar dari dia juga. Jadi perasaannya beda dari masa dulu remaja sama sekarang tuh perasaannya beda. Betul, dan kamu berharap kamu bisa punya temen yang sama kayak gitu. Ya kan? Heeh. Bukan temen yang kalau kamu sedih oke, dia ikut sedih itu gampang. Tapi begitu kita di atasnya, Tapi saat kita melebihi dia tuh juga ikut bangga sama kita. Itu Iya. nggak banyak, Kak. benar. Zaman sekarang itu, aku pernah tuh baca quotes-nya, even aku nggak nonton Three Idiots ya, tapi ada juga aku sering baca gitu. Kenapa sih kadang orang yang sering kali memberi kita applause atau memberi kita pujian, atau kalau zaman sekarang nih di media sosial ya, yang support kita dengan likes and share gitu misalnya, and comments gitu, itu orang lain. Itu kenapa? Karena ini yang aku baca ya, ini yang aku baca dan terbukti walaupun nggak semua orang kayak gitu. Ternyata sebagian orang itu merasa bahwa kalau dia itu setara sama kita, terus dia menjadi lebih dari kita, ada rasa takut. Jadi entah iri atau apapun lah ya. Kita kan sama kok, dia ujuk-ujuk di atas. Akhirnya saat kita melihat orang yang sama, ya orang yang berangkat dari level yang sama, terus waktu kita lihat dia merangkak naik, kita tuh kayak nggak pengen ikut tepuk tangan karena takut tepuk tangan kita tuh bikin dia naiknya makin melesat. Gitu. Atau ngerasa harga dirinya jatuh mungkin begitu. Walau bisa jadi. Karena aku juga pernah. Sehingga dia gitu. mungkin satu-satunya dia akan nantinya tepuk tangan saat si temannya ini sudah di atas banget dan yang tepuk tangan udah ratusan ribu, baru dia ikut tepuk tangan. Tapi untuk jadi orang yang tepuk tangan saat sedang sepi, saat masih sepi, masih 10, masih 50, masih 100 orang yang tepuk tangan, dia nggak ikut. Karena dia khawatir dia ketinggalan gitu. Dan aku rasa ini ada benernya, sampai dibikin tulisan, sampai dibikin quote, sampai dibahas sama psikolog-psikolog. Aku rasa karena apa? Karena ini nggak sedikit kasusnya orang yang kayak gini gitu, yang nggak bisa lihat temannya itu lebih dari dia. Ya kayak kamu bilang tadi, kalau lihat kamu sedih, aku bisa sedih. Aku akan bantu kamu. Aku akan effort untuk gimana caranya kamu naik lagi. Betul. Tapi saat kamu di atas aku, kok kamu bisa? Belum tentu gitu aku akan ikut bahagia saat kamu di atas aku. Karena loh, kok kamu jadi lebih dari aku ya? Gitu. Yang ada malah jadi sakit hati jatuhnya. Tapi untungnya alhamdulillah ya sekarang ini aku malah bersyukur punya orang yang punya temen di atasku gitu. Karena aku bisa belajar. Aku yakin kita bisa, kalau misalnya dia tulus, ya berarti kita saling ngerangkul agar bisa sama-sama bangkit, saling naikin. Nah kalau kamu nih Dev, di pertemanan ibu-ibu ini teman seperti apa sih yang kamu harapkan tuh? Oke. Bener sih, aku banyak setujunya lah sama kamu, Kak. Aku tuh memang pengen teman-teman yang sama-sama bisa naikin value gitu. Karena udah terlalu lelah ya sama hal-hal yang penuh drama misalnya gitu. Even hidup ini juga penuh drama gitu. Tapi paling tidak aku memilih dramaku gitu. Aku memilih orang-orang untuk berbagi dramanya gitu. Karena aku tuh udah pernah ngalamin saat berteman sama orang-orang yang bertepuk sebelah tangan. Itu perasaanku tidak divalidasi. Aku apa yang aku rasakan dikecilkan. Terus bukannya disupport, diomongin di belakang. Terus dijatuhkan, direndahkan, dikecilkan. Itu tuh aku udah pernah gitu loh, Kak, ngalamin yang pertemanan macam itu. Sehingga itu yang buat aku belajar untuk ya Allah, aku nggak mau lagi nih sama pertemanan macam itu gitu. Jatuhnya memang alhamdulillahnya aku termasuk, balik lagi ya, aku termasuk tipikal yang berani buat cut off.
Kalau Ya, aku, ya, ya, aku ya. berani tipikal yang cut off. Kayak dulu waktu kuliah aku dibuang sama teman-teman aku juga, ya Oh, it's udah, okay it's gitu. okay gitu. Even sakit hati, nangis-nangis nggak karu-karuan gitu, tapi ya udah, aku akan berdiri di atas kakiku sendiri. Intinya gitu. Aku akan berjalan even itu sepi gitu kasarnya. Even aku nggak beramai-ramai, aku akan jalan sendiri gitu. Karena aku hidup untuk diriku, bukan untuk mereka gitu kan. Jadi setelah mengalami beberapa luka, mengalami beberapa keputusan di hidup aku untuk ya udahlah yang ini aku cut off, ya udahlah yang ini aku jaga jarak aja, ya udahlah yang ini aku biarin aja, suara-suara yang menusuk hati ya udah aku biarin aja. Aku tuh tipikal gitu Kak. Jadi dari dulu pun sampai sekarang masalah pertemanan, kalau misalnya ada aku denger aku diomongin, aku denger aku dijatuhin, aku denger aku di apa ya, dibuka aib-aib aku di masa lalu sama teman-teman yang dulu pernah deket misalnya, aku tuh nggak bakal balas, aku nggak bakal konfrontasi, aku nggak bakal apa, aku tutup aja telinga aku dan move on. Bagus Dan itu sebenarnya. iya, aku tutup telinga aku dan move on, even itu pahit, even itu sakit, bukan berarti aku nggak nangis, bukan berarti aku nggak kecewa, enggak, tetap kecewa, tetap sakit hati, tetap aduh ngerasa dikecilin banget, perasaan aku tuh ngerasa dikecilin banget gitu rasanya. Tapi ya udah, aku move on dan fokus sama hidupku sendiri. Sama mereka yang begitu sama aku, tetap baik aku Kak, hanya jaga jarak. Udah nih, aku nggak akan lagi terbuka sama kamu gitu. Aku nggak akan lagi buka ruang untuk kembali dekat lagi sama kamu gitu. Jadi harapan aku, teman seperti apa yang aku inginkan, jelas aku nggak pengen teman kayak gitu, ya kan. Jadi aku udah tahu list no-nya, list yang bukan teman yang aku mau. Udah ada kitabnya tuh. Oh, udah yang ngomongin di belakang, yang tidak menjaga nama baikku, yang ngebuka-buka aib aku, yang nusuk dari belakang misalnya gitu kan, yang mengecilkan masalah dan perasaanku. Oh, itu sedih banget aku kalau misalnya aku lagi cerita langsung dikecilin gitu. Ya, ada yang kayak gitu tuh. Padahal itu penting buat kita gitu kan. Itu tuh list no-nya banyak, dan list yes-nya adalah itu tadi, yang bisa sama-sama menaikkan value. Karena udah berumur begini, ya kita sih pengennya sama-sama menjadi lebih baik ya dunia akhirat gitu. Itu Ya, sepakat sebenarnya sama kita kamu? sama ya. Makanya mungkin Itulah kenapa kita berteman. Iyalah. Alhamdulillah banget sih. Alhamdulillah. Itulah kenapa kita masih bisa berteman sekarang, dan semoga sampai tua nanti, karena kita memiliki value yang sama ya Kak ya. Amin. Kita Semoga nggak berubah ya, Dev. Amin. Kita sama-sama punya pendapat bahwa yang namanya berteman itu saling jaga, saling sayang, saling menghargai, saling effort, dan ya itu tadi, saling menaikkan nilai diri insyaallah. Kalau sedih ikut sedih, kalau senang ikut senang. Ya udah, ini obrolan pertemanan hari ini ya. Iya. Aduh. Kalau dikulik-kulik masa lalu emang ini ya. Iya, biasanya memang yang sakit-sakit itu yang lebih ngena ya di hati ya. Karena mungkin memang itulah kenapa orang bilang bahwa pelajaran orang tuh bisa naik kelas itu dari pelajaran yang buruk. Seringkali itu begitu gitu. Saat kamu tuh seringkali dikasih hal-hal baik, kamu tuh nggak berkembang. Karena akan monoton gitu aja. Iya, Kamu nggak akan gitu. nyari solusi, nggak akan apa nih yang harus dilakuin, nggak akan bertindak. Ya udah deh, Ya, sebelum ya, ditutup, ya, tapi ini sebelum ditutup banget nih. Kenapa? Tips deh, mungkin 1-2 boleh lah. Gimana sih tips untuk menjaga pertemanan Kak? Ini sebelum ditutup banget, gimana tips untuk ngejaga pertemanan dewasa ini gitu? Kalau dari aku, ya minimal say hi lah. Oke. Minimal effort ya. Effort. Jadi kita ya nggak boleh diem-dieman, kita harus tanya kabarnya gimana. Betul. Minimal. Atau misalnya kita hubungannya jauh, ya minimal story-nya dilihat lah. Kalau misalnya Betul. dia entah misalnya statusnya lagi sakit, ya kita harus tanya kabarnya kenapa. Kalau statusnya happy ya udah nggak apa-apa gitu kan. Effort ini sekali lagi ya, biar teman-teman sisters tuh nggak salah paham ya, itu bukan berarti high maintenance ya. Enggak kayak gitu loh. Effort itu bukan berarti yang tiap hari harus ditelepon, kalau ada ulang tahun harus dikasih selamat, harus dikasih kado, harus ini harus itu. Enggak, bukan kayak gitu loh. Effort di diskusi kita tuh enggak kayak gitu. Bukan yang high maintenance, enggak, tapi lebih ke effort
saling jaga tuh gimana sih? Iya. Bahkan saat orang yang nggak ada, kita jaga nama baiknya, itu juga effort loh. Bahkan saat orang yang nggak ada, kita udah lama nih nggak ketemu sama dia gitu, tapi waktu ada orang lain ngomongin dia di belakang, kita tuh nggak ikutan, atau bahkan kita ngebelain. Setuju sih aku tuh, setuju. Kalau kita nggak bisa belain, kita walk out from the room. Kita nggak usah masuk di dalamnya. Nah, Kan kita kadang jadi ada yang nggak malah usah ikut. nambah-nambahin Nah, ya. kita nggak usah ikut ngobrol kalau kayak gitu. Itu effort sebenarnya, karena banyak banget loh pertemanan itu yang kayak aku nih, sama teman aku tuh ada namanya Riri. Dia teman SMP aku. Kita sahabatan banget. Jarang banget ketemu setelah itu. Tapi sekali ketemu kayak nggak pernah miss pisah gitu ya? nggak pernah pisah. Itu kenapa? Karena di dalamnya ada effortnya itu balik lagi ya, nggak perlu sesuatu yang grande, nggak sesuatu yang mahal atau materialistik, enggak, saling jaga aja. Udah loh, simple loh. Dan aku rasa itu memang seninya lah, seni dalam berteman. Ya udah kalau gitu, obrolan hari ini kita sudahi dulu tentang pertemanan. Mungkin next kita akan ngobrolin lagi tentang yang pertemanan lebih lagi, dalam lagi ya. lebih dalam lagi dengan tema yang berbeda. Sama-sama tentang pertemanan, karena aku rasa hal Nggak akan tentang ada pertemanan habisnya. ini banyak banget yang bisa dikulik dan banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya. Ya, oke. Sampai ketemu lagi di ngobrol bareng Mrs. Devi berikutnya bersama aku Mrs. Devi dan Kak Sari Dewi. jangan lupa untuk like, comment, and share YouTube channel Mrs. Devi. I love you. Mwah. Gitu.